Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Pertempuran Banaspati. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini yang akan berbagi cerita adalah admin Fitri tentang salah satu cerita sahabatnya. Cerita ini agak sensitif, jadi hampir semua nama di sini kita samarkan. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung ke cerita. Ini adalah cerita pengalaman sahabatku. Di saat menceritakan kejadian itu, ia sedang mendekam di balik jeruji besi. Sebut saja namanya Kak Vera. Aku mengenal Kak Vera dari perusahaan tempatku dulu bekerja, yang mana Kak Vera adalah atasan sekaligus juga seniorku. Menurutku ia adalah wanita yang cantik, anggun, dan sangat baik hatinya. Saat awal pertama aku bekerja di perusahaan tersebut, Kak Vera banyak membantuku untuk menjual logam mulia, yang sebenarnya itu adalah targetku sendiri. Dalam sebulan aku harus memenuhi target penjualan sebesar 10 juta. Namun karena aku merasa tidak enak hati, selalu dibantu oleh Kak Vera dalam menjual logam mulia tersebut. Aku memutuskan untuk keluar pas 6 bulan aku bekerja. Setelah aku keluar, hubungan pertemananku dengan Kak Vera dan Rika tetap terjalin baik. Kami masih sering berkomunikasi dan bertemu pada hari-hari weekend. Tetapi, kini setelah 1-2 bulan berlalu, Kak Vera seperti hilang kontak dengan kami berdua. Aku sempat beberapa kali menghubungi Rika untuk menanyakan kabar Kak Vera. Rika seperti menyembunyikan sesuatu. Namun suatu hari, Rika menghubungiku via telepon jika kali ini Kak Vera sudah siap untuk menemuiku. Bukan karena selama ini Kak Vera tidak sayang padaku dan menganggapku seperti sahabatnya, melainkan Kak Vera sangat merasa malu dengan apa yang sedang menimpanya. Aku masih belum mengerti maksud Rika. Rika saat itu tidak memberikan penjelasan, melainkan hanya memintaku untuk bersiap-siap jam 10 pagi, karena esok hari akan dijemput untuk bertemu dengan Kak Vera. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, Rika baru bercerita jika tujuan perjalanan kami akan ke Polda Metro Jaya untuk menemui Kak Vera yang ditahan karena kasus penipuan perusahaan logam mulia mencapai kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Sebenarnya itu bukanlah kesalahan mutlak Kak Vera, karena ia hanyalah seorang sales yang mencari nasabah untuk perusahaan. Sesampainya di Polda Metro, aku sangat terkejut sekaligus sedih melihat Kak Vera mengenakan baju tahanan serta wajah cantiknya menjadi tirus. Tangis haru kami bertiga pecah saat di ruang kunjung tahanan, karena ada rasa rindu di antara kami bertiga bisa berkumpul kembali. Percakapan ringan mulai mengalir, berawal dari Kak Vera yang menanyakan apa kesibukanku saat ini, sampai dengan ia menceritakan pengalaman pahit hidupnya. Air mata Kak Vera mengalir kembali saat ia memulai mengingat-ingat akan sebuah kesalahannya dahulu, yang menurutnya itu sebuah hukuman karma karena sudah menjadi pelakor. Bukan hanya pelakor, namun Kak Vera sempat terjerat dalam dunia hitam. Aku lebih baik saat ini dihukum dalam jeruji besi daripada aku harus menerima azab Allah yang lebih perih di akhirat nanti, ucapnya terbata dengan isak tangis pilu. 4 tahun lalu Kak Vera adalah seorang wanita malam yang bekerja di klub erotis Jakarta. Di sana ia bertemu dengan Dimas. Dimas adalah pengusaha muda yang mempunyai beberapa hotel dan usaha kuliner. Otomatis dengan ketampanan dan kemapanan Dimas berhasil membuat hati Kak Vera luluh. Hubungan percintaan itu terus berlanjut. Dimas seperti malaikat untuk Kak Vera.
Dengan adanya kehadiran Dimas, Kak Vera akhirnya berhenti menjadi wanita malam dan memulai karirnya sebagai sales di perusahaan logam mulia. Beberapa bulan bekerja di perusahaan itu, karir Kak Vera semakin cemerlang karena adanya dukungan dari Dimas pacarnya. Dimas selalu mempromosikan Kak Vera kepada kolega-kolega bisnisnya. Oleh karena demikian, mudah bagi Kak Vera untuk menjual logam mulia lebih dari target setiap bulannya. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan Kak Vera kini mulai terusik saat ia mengetahui jika sebenarnya Dimas sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Dengan penuh rasa amarah, Kak Vera meminta supaya Dimas menceraikan istri pertamanya, Sulis. Gak bisa lah sayang, Sulis itu istri aku. Karena Sulis juga, aku bisa punya banyak usaha seperti sekarang ini. Aku bisa aja menikahi kamu, jadi istri kedua aku. Tapi aku mohon sama kamu, jangan pernah ganggu hubungan aku dan Sulis. Aku akan bersikap adil buat kamu dan Sulis sayang, pinta Dimas kepada Kak Vera. Kak Vera tetap tidak mau hanya dijadikan istri siri Dimas. Tak habis akal, Kak Vera langsung menemui dukun paling sakti asal kota Banyuwangi untuk membuat Sulis istri Dimas meninggal. Saya akan bayar berapapun biaya mahar untuk melenyapkan Sulis, istri Dimas, Pak. Saya mau Dimas menjadi milik saya sepenuhnya, ucap Kak Vera menggebu. Baiklah, akan ku kirimkan santet Banaspati untuk membuatnya meninggal secara perlahan. Namun kalaupun ia selamat, ia akan merasakan cacat seumur hidup. Karena santet Banaspati ini ilmu santet yang lumayan ampuh, ucap si dukun. Bermodalkan foto Sulis yang Kak Vera dapat dari handphone Dimas, santet Banaspati itu berhasil dikirimkan melalui perantara si dukun. Benar saja, 2 hari setelah Kak Vera menemui dukun santet itu, Dimas tak jua mengunjunginya seperti biasa. Dimas bercerita jika istrinya terpeleset di kamar mandi dan mengalami gegar otak ringan, sehingga mungkin untuk beberapa hari ke depan ia tidak bisa menemui Kak Vera. Mendengar hal itu, Kak Vera tertawa-tawa puas. Ia ingin segera melenyapkan Sulis dari kehidupan Dimas. Kak Vera seperti belum puas melihat Sulis yang terluka. Ia kembali meminta pertolongan si dukun Burhan untuk mengirimkan guna-guna kepada Dimas untuk membenci Sulis tanpa sebab. Dan benar saja, Dimas yang lembut terhadap wanita, kini dengan tega ia menyiksa Sulis istrinya. Padahal saat itu, Sulis masih dengan keadaan yang lemah. Mata Dimas seperti dibutakan oleh sesuatu. Ia menjadi pria yang kasar, bahkan tak segan menyiksa kedua buah hatinya. Mertua Dimas yang peka terhadap hal-hal seperti itu segera memberitahu anak perempuannya Sulis untuk pergi ke orang pintar supaya menyelamatkan pernikahannya dengan Dimas. Ini adalah awal cerita di mana pertempuran Banaspati itu berlangsung. Saat malam ketika Kak Vera terbangun karena rasa haus, ia mengambil air minum di dapur. Saat keadaan rumah yang gelap, ia melihat seperti ada cahaya obor yang berada di sudut rumahnya. Cahaya obor itu semakin mendekat dan kemudian semakin jelas terlihat jika itu bukan cahaya obor, melainkan bola api Banaspati yang tiba-tiba menabrak tubuh Kak Vera dan menghilang. Setelah itu ada perasaan tidak enak dari tubuh Kak Vera. Perutnya dalam hitungan jam membesar seperti orang hamil 7 bulan. Sontak saja keesokan harinya, dengan perut yang semakin membesar, ia datang kepada dukun Burhan untuk meminta pertolongan. Pak, kenapa perut saya seperti orang hamil? Kemarin malam tiba-tiba membesar seperti orang hamil 7 bulan. Dan sekarang malah lebih besar, Pak. Rasanya sesak sekali, Pak. Dan perut saya sakit. Adunya kepada si dukun.
Kurang ajar si Sulis. Dia berani mengirimkan Banaspati balasan. Ah, sial. Kuat juga ternyata dia. Dukun itu seperti mengamuk. Ia segera mengeluarkan semacam kain putih dan kain jarik. Dan setelah ditelaah oleh Kak Vera itu adalah kain kafan dan jarik mayat. Kamu gak perlu tanya saya dapatkan ini dari mana. Yang jelas, sekarang kita melakukan ritual dulu. Kain kafan dan jarik mayat ini akan saya lilitkan ke tubuhmu. Sebelumnya, kamu pakai air yang ada dalam kentong tanah liat itu untuk membasuh tubuhmu. Pinta si dukun. Kak Vera hanya mentaati apa yang menjadi perintah si dukun. Mula-mula ia membasuh dirinya menggunakan air di dalam kentong tanah liat yang sudah ada bunga setaman. Kemudian barulah tubuhnya dililit oleh kafan dan jarik di atasnya oleh si dukun. Dukun itu mulutnya berkemat-kamit dan membawa sebilah keris yang digoreskan ke tubuh Kak Vera. Tiba-tiba ada bunyi ledakan dari luar rumah si dukun. Suara itu mengagetkan Kak Vera, namun ia tak berani berucap apapun sebelum ritual itu selesai. Tak beberapa lama kemudian, si dukun membuka matanya dan mulutnya berhenti berkomat-kamit. Sudah selesai. Dengan begini, ia berarti menabuh genderang perang dengan saya. Akan saya kirimkan Banaspati lagi untuk membalas Sulis istri Dimas. Tiba-tiba tak lama, Kak Vera merasa perutnya melilit, sakit, dan ingin buang hajat. Kak Vera kaget. Ternyata setelah ia mencoba untuk buang hajat, yang keluar dari tubuhnya adalah banyaknya rambut yang menggumpal dan beberapa kelabang hitam dan lintah besar yang masih hidup. Kak Vera langsung berteriak sekuat tenaga karena jijik melihat hewan-hewan itu keluar dari, lubang duburnya. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Suara teriakan si dukun dari luar membuat Kak Vera agak lega. Kini perut Kak Vera perlahan mengecil setelah ritual itu. Kak Vera semakin geram kepada Sulis. Lantas, ia bukan hanya meminta si dukun untuk menyingkirkan Sulis, melainkan semua anak-anaknya harus membayar apa yang Sulis perbuat kepadanya. 2 tuyul kecil anak Sulis itu harus juga dilenyapkan, Pak. Dan juga buat Dimas, Sulis harus segera bercerai. Kali ini ucapan Kak Vera seperti menggelegar, bak telah direkam oleh semesta. Baiklah, untuk perceraian mereka ada syarat khusus. Carilah sepasang merpati betina dan jantan, lalu bawalah dulu kemari. Merpati yang jantan bawalah sejauh mungkin dan lepaskan. Biar merpati betina akan saya lepaskan dari rumah ini, ucapnya kemudian. Belum puas, Kak Vera menanyakan kembali syarat untuk melenyapkan kedua anak dari Dimas. Si dukun mengangguk dan meminta mahar seharga 1 buah mobil Toyota Avanza Cash. Kamu terima beres saja, biar saya yang akan menghabisi mereka dan bekerja untuk mempersatukan Dimas denganmu, ujar si dukun. Di sisi lain, hari naas tidak dapat dihindari untuk Sulis beserta kedua orang anaknya. Mobil Sulis mengalami kecelakaan tunggal. Anak pertamanya bernama Dandi, 7 tahun, mengalami koma karena pendarahan hebat. Anak kedua, Dinda, 7 tahun. Kaki kirinya buntung karena harus diamputasi. Kaki Dinda ini terjepit di antara jok mobil dan bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan tunggal itu memang sangat mengerikan. Mobil Sulis hancur. Padahal dalam logikanya, mobil itu hanya menabrak pembatas jalan. Dan saat itu kecepatan kendaraan pun stabil. Mungkin dibanding dengan kedua anaknya, nasib Sulis jauh lebih baik. Ia hanya mengalami beberapa luka lebam dan luka kecil dari serpihan kaca. Sialnya, saat kejadian malang yang menimpa, Sulis tidak menggunakan sopir
untuk mengantarnya. Sulis berdalih jika ia hanya ingin membeli kebutuhan dapur, serta mengajak kedua anaknya untuk bermain di mall, yang jaraknya pun tidak jauh dari rumah. Sontak Dimas yang pikirannya kalut, bukannya menguatkan Sulis yang tertimpa musibah, malah menyiksa Sulis membabi buta. Dimas tak hentinya menyalahkan Sulis atas kejadian yang menimpa kedua buah hatinya. Biduk rumah tangga dengan Sulis pun tidak bisa dipertahankan, sehingga ia menggugat cerai Sulis di saat anak pertamanya, Dandi, ini masih koma. Ini Mimin sendiri, gak bisa ngomong deh, kejamnya gimana Kak Vera? Apa yang kini Kak Vera minta dari si dukun sudah terpenuhi. Kak Vera merasa sangat menang karena membuat Dimas berpaling. Setelah sebulan berlalu dari kejadian naas itu, Dimas langsung meminang Kak Vera menjadi istrinya. Di bulan-bulan pertama, Dimas dan Kak Vera sangat dimabuk asmara. Bahkan Dimas melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah menafkahi Dandi dan Dinda yang memang masih harus rutin kontrol ke dokter pasca pemulihan trauma dan luka yang dialami mereka. Tepat di 7 bulan pernikahan Dimas dan Kak Vera, Dimas tiba-tiba berperilaku aneh. Dimas jadi suka menyiksa Kak Vera hanya karena hal-hal sepele. Berkali-kali Dimas membandingkan perlakuan istrinya dulu dengan Kak Vera. Di bulan yang sama juga, Kak Vera berkali-kali mobilnya menabrak atau ditabrak orang. Terhitung dalam sebulan, ada hampir 7 kali peristiwa maut yang selalu mengancam Kak Vera. Bukannya bersimpati, Dimas malah seolah-olah cuek dengan kemalangan yang berkali-kali menimpa Kak Vera. Kamu itu gak usah sok lemah, baru mobil doang yang ditabrak kan? Jangan manja deh. Begitulah ucapan kasar suaminya, Dimas. Melihat ada sesuatu yang tidak beres dari Dimas, Kak Vera tak bosannya kembali ke dukun Burhan untuk meminta pertolongan agar hubungannya dengan Dimas bertahan lama. Apalagi kini Kak Vera sedang mengandung anak dari Dimas. Pak, kenapa ya? Kok Dimas sekarang berubah perlakuannya? Apa si Sulis masih saja mengirimkan guna-guna kepada Dimas? Si dukun hanya tertawa. Sulis, belum kapok juga dia. Sudah diceraikan Dimas. Baiklah, saya akan mengurusnya. Akan saya buat Sulis bernasib seperti kedua anaknya. Baru saja si dukun berceloteh, tiba-tiba pintu rumah dukun itu didobrak oleh Dimas. Kak Vera sangat terperanjat melihat suaminya sudah berada di depan pintu rumah si dukun. Oh, ini yang kamu perbuat untuk mengguna-guna keluarga saya. Kamu ini wanita Sunda. Dimas ternyata sudah mengikuti Kak Vera hari itu. Dan secara diam-diam, Dimas menguping pembicaraan Kak Vera dan si dukun. Kini pembalasan Allah nyata. Karma Kak Vera seperti dibayar kontan tanpa menunggu jeda. Dimas menyeret tubuh Kak Vera yang sedang hamil dan beberapa kali menendang perutnya keluar dari rumah si dukun. Muncul darah segar dari kewanitaan Kak Vera, namun Dimas malah tidak membawanya ke dokter. Biar mati anak ini, saya menyesal menikahi wanita iblis seperti kamu, bentak Dimas kepada Kak Vera di dalam mobil. Saat sampai di rumah, Kak Vera dikurung di dalam kamar mandi oleh Dimas. Beruntung saat itu Dimas langsung beranjak pergi entah kemana, dan ART Kak Vera yang mendengar suara teriakan minta tolong majikannya segera membuka pintu kamar mandi dan membawanya ke rumah sakit. Kak Vera dan janinnya masih bisa selamat, namun dokter berkata mungkin ada resiko kecacatan permanen pada si bayi kelak karena adanya beberapa benturan hebat yang mendarat tepat di tubuh si janin. Seminggu kemudian, Kak Vera mulai merintih.
Perutnya terasa seperti kontraksi. Lagi dan lagi, Dimas seakan cuek dengan keadaan Kak Vera. Kak Vera bahkan harus berjuang untuk melahirkan sendirian tanpa ada Dimas di sampingnya. Anak lelaki itu, ia beri nama Bagas. Bagas terlahir prematur dengan tangan kirinya yang mengalami kecacatan, yaitu lebih kecil dari tangan kanannya, dan dua jari telunjuk serta jari tengah tangannya rapat. Bukan hanya di situ saja, bayi tidak berdosa itu seperti menerima karma dari sang ibu saat perawatan mengatakan ada kelainan dari paru-paru Bagas yang membuat Bagas harus lama berada di inkubator. Bacatu tertimpa tangga, ketenangan Kak Vera mulai kembali terusik saat nasabah-nasabah yang mempercayakan investasi logam mulia melalui tangan Kak Vera mulai satu persatu menanyakan hasil profit tersebut. Kak Vera semakin panik, kondisinya yang masih sangat lemah. Pasca melahirkan, ia dituntut harus mengembalikan uang para nasabahnya sebesar hampir 1 miliar dalam kurun waktu 1 bulan. Karena atasannya telah terlebih dahulu kabur. Namun jika tidak bisa dikembalikan, Kak Vera akan mendekam di balik jeruji besi. Dimas, suami Kak Vera, bukannya membantu permasalahan yang dihadapi Kak Vera, malah memilih untuk segera menceraikannya. Mungkin dengan cara seperti itu, Dimas tidak akan ikut-ikutan terjerat dalam permasalahan kasus Kak Vera dan membersihkan namanya dari kolega-kolega bisnis Dimas yang juga menjadi korban. Karma tidak hanya menghantui Kak Vera, melainkan si dukun santet. Ia ternyata tak sengaja terlilit kasus yang sama dari Kak Vera, karena terbukti ada pencairan dana sebesar ratusan juta dari rekening Kak Vera kepada rekening si dukun santet. Polisi yang menangani kasus ini segera menciduk dukun Burhan karena dianggap sekongkol dengan Kak Vera dan dituduh kasus penggelapan serta pencucian uang. Si dukun dan Kak Vera kini sama-sama dikenai hukuman 5 tahun kurungan penjara. Setelah menalak cerai Kak Vera, Dimas kembali rujuk dengan istrinya Sulis, dan Bagas anak Kak Vera dititipkan kepada orang tua Kak Vera yang berada di Cianjur. Nah, itulah akhir dari cerita Kak Vera saat di ruang kunjung tahanan bersama kami berdua. Sebenarnya ada rasa tidak percaya di diriku dan juga Rika menilai apa yang selama ini Kak Vera lakukan kepada Sulis dan Dimas. Saat itu aku dan Rika tidak berani banyak berkomentar ataupun menghakimi perlakuan Kak Vera, karena kami pun sama-sama manusia yang mempunyai dosa berbeda. Satu hal yang pasti, Kak Vera sudah menyesali semua perbuatannya dan juga sudah menerima balasannya. Ia terkurung di dalam sel penjara, serta anak lelakinya, Bagas, harus mengalami cacat permanen. Bagiku tidak ada yang menang maupun yang kalah dari pertempuran Banaspati ini. Sulis menerima kenyataan jika anaknya, Dinda, harus diamputasi kaki kirinya, dan Kak Vera harus menerima kenyataan anak semata wayangnya cacat. Nah, itulah cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang baik dalam peristiwa ini bisa menjadi contoh, dan juga Mimin mau mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk membaca atau menyimak cerita Mimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini